Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di tengah euforia dari restoran cepat saji yang bekerja sama dengan boyband Korea yang membuat satu meals yang bikin heboh se-Indonesia, tentunya masyarakat di satu sisi kaum marginal, saudara-saudara kita yang mungkin makan saja sehari-hari harus mikir beberapa kali, ini juga tersita perhatiannya dengan adanya rencana PPN sembako di 13 item yang sempat saya sebutkan di awal dan ini tentunya menjadi um, ya PR kita bersama bagaimana memahami peraturan yang agak memberatkan banyak pihak. Nah, kalau tadi ibu rumah tangga sudah saya ajak berbincang di segmen awal yang dengan pendapatnya bahwa memang sangat keberatan dengan rencana ini. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam Bang Juno, Ya, apa salam kabar? sehat Pak. Salam sehat Bang. Iya, Pak kita bicara PPN sembako. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia? Ya ini memang di luar dugaan kami dan kami memang tidak mengekspektasikan bahwa pemerintah bisa setega ini, bisa sekejam ini, bahkan sesadis ini kalau saya bilang, memberlakukan Hmm, PPN pada sembako. mhm. Di luar dugaan memang, karena sebelumnya kita lihat bahwa properti, batu bara, bahkan mobil Iya, itu diberikan keleluasaan, tetapi justru 14 barang pangan ini jadi terkena pajak PPN. mhm. Saya jelaskan sedikit Bang Juno bahwa Silakan. kondisi kami saat ini sedang pada posisi yang cukup sulit. Ya, Terpaan COVID-19 itu mhm, mengakibatkan ekonomi kami sebagian runtuh, sebagian strukturnya runtuh. Daya mhm, beli masyarakat menurun, mhm. omset kami hingga turun 60%. Nah, kami sedang pada fase bertahan. Walaupun berdarah-darah kami bertahan. Untuk tetap berdagang kami bertahan, membayar retribusi kami tetap membayar retribusi, pulang bisa untuk makan keluarga kami itu sudah cukup. Kami tidak berpikir profit untuk saat ini. Tapi di saat kondisi yang kami alami saat ini tiba-tiba ada upaya pajak Mhm, pada 14 bahan pangan itu menurut saya ini gila sih. Saya hanya bisa bilang gila. mhm. Di sisi lain, Bang Juno, Ya, kalau kita lihat bahwa pemerintah belum cukup mampu menjaga rantai pangan yang cukup baik. mhm. Jejaring rantai pangan belum cukup baik. Buktinya apa? Buktinya tiap bulan masih ada aja inflasi yang Ya, disumbang dari pangan. Artinya memang pangan ini belum terjaga dengan baik. mhm. Kita belum bicara bagaimana distribusi, bagaimana fluktuasi harga, bagaimana eh, kami harus berhadapan dengan rentenir dan seterusnya karena subsidi nggak masuk ke kami, kur nggak masuk ke kami karena kami bukan bankable, bukan tidak punya syarat-syarat eh, yang ditetapkan oleh bank. Ini cukup banyak saya jelaskan. Mhm. Tetapi poin pentingnya adalah kami sedang dalam kondisi sulit di terpaan Ya, COVID-19 ini, mhm. ya kami harus ditambah dengan beban itu. Menurut saya itu tidak mungkin. Ya, karena kita tidak perlu banyak data lah, secara logika saja ya, Pak Abdullah, bahwa dengan adanya COVID, daya beli kan turun. Apalagi dengan adanya rencana PPN sembako ini, bukan mendahului, tapi otomatis ya daya beli yang sudah turun ini, masyarakat yang ingin beli kebutuhan pokok pun akan berpikir ulang. Dan jadi daya belinya akan semakin turun. Betul Pak Abdullah, seperti itu? Betul, Bang Hmm. Juno, Nah, fluktuasi harga pangan yang terjadi beberapa bulan terakhir itu membuat kami kesulitan dua hal. Yang pertama modal kami terbatas, maka jual kami juga terbatas. baik. Harusnya kami bisa jual 1 kilo, tetapi karena sulit kami hanya bisa menjual setengah kilo. Begitu juga modal. Karena Mhm. modal kami terbatas, kami nggak bisa berbelanja 1 kilo karena memang dijualnya juga sulit. Pembeli juga jarang membeli kita gitu. Jadi kita hanya bisa untuk transportasi bolak-balik dari rumah ke pasar ya, untuk makan kita sisihkan untuk makan, tidak ada sama sekali profit untuk
tabungan anak ke depan. Ini memang kondisinya, ini sulitnya kondisi ekonomi kita saat ini. Nah, Oke. kami sedang bertahan di sana. Mhm. Kami sedang mencoba membangun kembali, menata kembali perekonomian kami di level pasar. Kok malah dibebankan PPN? Mereka bilang bahwa Mhm. ini premium saja, yang bawah hanya 1%. Mau 1%, mau 12%, Mhm. itu faktanya dari hulu sampai hilir pasti kami juga yang kena. Dan harga pasti akan jauh lebih tinggi. Baik. Kita tahan dulu Pak Abdullah, saya juga tersambung dengan ada Mbak Putri Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Assalamualaikum Bu Putri. Ya, Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Salam sejahtera. Salam sejahtera, salam sehat juga. Di sini Mbak Putri lagi ngobrol juga dengan Pak Abdullah dari Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Kalau saya di awal dan juga di segmen awal sudah berbincang dengan ibu rumah tangga, sekarang dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang. Saya Mbak Putri dulu. Pandangan Anda terkait rencana ini, banyak sekali yang merasa keberatan dengan rencana ini, Mbak Putri. Silakan. Ya, kebetulan sekarang kita lagi rapat dengan Menteri Keuangan dan Oke. memang dari tadi anggota Komisi 11 termasuk saya meminta klarifikasi terkait dengan wacana ini. Mhm. Karena memang rencana ini belum disampaikan kepada kami secara formal. Rancangannya masih ada di Badan Musyawarah dan belum Oke. disampaikan kepada Komisi 11 sehingga kami hanya menerima update sebenarnya dari diskursus yang bergulir di publik gitu. Tapi Baik. kalau menurut pandangan saya, Mhm. memang rencana pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok ini tentu perlu ditinjau kembali ya sama Mhm. Kementerian Keuangan khususnya karena tentu dampaknya akan sangat dirasakan secara langsung bagi masyarakat Baik. lewat kenaikan harganya. Apalagi saat ini kita juga masih perlu fokus untuk mendorong pemulihan daya beli masyarakat yang sangat-sangat terpukul akibat pandemi. Mhm. Dan terlebih perlu kita ingat juga bahwa komponen konsumsi rumah tangga ini masih menjadi kontributor terbesar kita Mhm. di perekonomian kita sekitar Betul. 57%. Makanya jangan sampai rencana ini justru menjadi distorsi terhadap pemulihan daya beli masyarakat. Baik, karena kalau bicara daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang kalau saya lihat adalah salah satu ornamen atau yang bisa kita dorong sebenarnya untuk jangka pendek untuk pemulihan ya, Mbak Putri ya. Hmm. Hmm. Dan kalau kalau Dan eh, ya, silakan. dan memang terkait rencana ini kan kabarnya Mhm. yang kami dengar pemerintah juga mengkonsepkan adanya skema multitarif di mana pemerintah menyebut skema ini nanti mampu menciptakan asas keadilan. Jadi Oke. tarif PPN akan lebih murah untuk barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, tapi akan lebih mahal untuk barang-barang kita. Nah, menurut kami asas keadilan ini memang baik, tetapi yang harus dilandasi dengan pertimbangan yang matang. Jadi saya kira pemerintah juga perlu menakar terlebih dahulu urgensi pengenaan skema multitarif ini. Apalagi hal ini nantinya juga akan menyangkut perubahan tarif barang jasa yang sebelumnya dikecualikan oleh PPN, seperti barang kebutuhan pokok. Jadi jika kemudian dilaksanakan, maka tantangannya sangat besar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan juga mengukur dengan cermat lapisan kelompok barang atau jasa yang akan dikenai oleh tarif ini. Karena misalnya ketika kita berbicara tentang beras, Ya. beras itu kan banyak jenisnya, ada yang premium, ada yang biasa. Begitu pula daging misalnya, ada kelas-kelasnya tersendiri. Jadi maka dari itu pengelompokan maupun klarifikasi hingga besaran PPN yang dikenakan ini harus dilakukan dengan sangat-sangat hati-hati. Karena kembali lagi hal ini akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Dan Baik. Kalau kita ya, kalau sisi lainnya juga akan terdampak lagi. baik, Mbak Putri, kalau kita bicara alasan dari kebijakan pemerintah terkait PPN sembako ini adalah untuk memperluas basis tadi penerimaan pajak serta penyesuaian tarif. Menurut Anda tadi kan PPN-nya nih di kisaran 10% yang saya baca dan paling rendah adalah 5%. Apakah ini sudah cukup ideal nantinya? Iya. Memang pada masa pandemi ini kan pengeluaran negara meningkat cukup tajam, tapi di sisi lain penerimaan negara kita juga tersendat. Jadi tidak heran apabila diperlukan konsolidasi fiskal untuk kesehatan APBN kita dan tentu keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Dan terlebih kita tahu juga selama ini memang pajak masih menjadi tumpuan penerimaan negara kita untuk menopang keberlanjutan pembangunan.
Tapi menurut kami upaya konsolidasi fiskal yang harus dilakukan pertama adalah optimalisasi kinerja dari PPN ini sendiri. Karena Kemenkyu juga pernah menyebutkan kepada kami di Komisi 11 bahwa si efficiency ratio dari PPN kita di pemerintah Indonesia itu tercatat masih di kisaran 60%. Ya. Yang artinya efektivitas pemungutan PPN kita masih 60% dari total potensi yang seharusnya bisa kita pungut pada hari ini. Maka dari itu saat ini yang perlu kita optimalkan justru adalah target penerimaan PPN ini untuk menambah penerimaan negara, bukan malah menambah objek-objeknya. Dan begitu pula misalnya nanti terkait rencana yang akan diimplementasikan, kami rasa harus dipikirkan terlebih dahulu secara matang dan tentu mempertimbangkan perkembangan terkini dari pemulihan ekonomi kita. Jangan sampai malah memperburuk suasana yang sekarang sudah terjadi gitu. Baik, karena ya kita tahu bahwa daya beli dengan ada pandemi sudah pasti turun, apalagi dengan nanti kalaupun rencana ini diresmikan, bukan tidak mungkin daya beli akan semakin turun, Mbak Putri. Ya. Oke, Mbak Putri, kalau tadi Anda sudah menjelaskan bahwa Anda dari Komisi 11 masih berdiskusi terhadap ini, apakah Anda juga mengajak atau juga mendengar pendapat dari saudara-saudara kita yang memang berdampak khusus terkait ini, baik itu pedagang atau ibu rumah tangga, sudahkah ada dialog atau mereka bagaimana untuk menyampaikan aspirasinya agar juga terwakili nantinya? Ya, tadi pagi saya baru ke daerah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi, itu kita mengadakan dialog dengan masyarakat, salah satunya adalah concern mereka terkait dengan wacana ini. Karena berita yang beredar tuh sebenarnya sudah terlalu ini ya, mungkin terlalu membuat panik gitu. Ya. Padahal kita di Komisi 11 juga belum membahas sama sekali terkait dengan skema ini dengan Kementerian Keuangan. Kemarin juga saya baru kembali dari Karawang semalam, dan sama di situ para buruh, para pedagang itu menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hal ini. Dan kebetulan memang hari ini kita juga langsung rapat dengan Menteri Keuangan dan semua aspirasinya sudah tadi kita rangkum menjadi poin-poin yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dan kita tunggu saja setelah pendalaman dari semua anggota ini akan ada jawaban dari Menteri Keuangan yang harapannya nanti bisa mengklarifikasi berita yang beredar. Ya, karena kalau kita lihat berita yang beredar memang tadi sudah banyak sekali di media online bahwa 13 item ini beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bahkan bumbu-bumbuan. Ini juga katanya ya masih nanti akan dikenakan PPN sembako. Tentunya nanti semoga ada kabar baik dari dialog Mbak Putri dan juga Kemenkyu dan juga para pemegang kebijakan, karena kita tahu pandemi sudah menghajar semua sisi ya, Mbak Putri. Ya. Baik. Dan mungkin harapannya setelah ini, setelah ada klarifikasi dari Kementerian Keuangan, diskursus yang beredar di publik bisa lebih reda karena sudah ada kepastian dari Ibu Menteri Keuangannya sendiri. Oke, Mbak Putri, terima kasih sekali atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita kembali ke Pak Abdullah, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Tadi maaf saya jeda karena Mbak Putri cuman punya waktu sedikit. Kita lanjutkan, Pak Abdullah. Kalau tadi dari konfirmasi Komisi 11 yang menangani pangan ini bahwa mereka masih akan berdialog melihat wacana atau rencana ini agar tadi informasinya tidak bergulir secara liar. Berarti ada harapan ya Pak Abdullah bahwa semoga ini bisa dianulir seperti itu. Sebenarnya kami ingin bicara langsung tadi sama Mbak Putri, kebetulan lagi sama Menteri Keuangan. Saya mau titip salam kepada Menteri Keuangan, kalau kebijakan ini tetap diberlakukan berarti niatan membunuh kami secara cepat itu akan segera tercapai gitu. Jadi itu menurut saya harus disampaikan ke Menteri Keuangan. Tapi lepas itu semua sebenarnya Bang, saya ingin menyampaikan bahwa wacana ini sesungguhnya harusnya cukup di permen, tidak perlu di undang-undang harusnya ya. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah bahan pangan itu nggak ada PPN sebenarnya. Selama ini nggak ada. Walaupun nggak ada, tapi konfliknya luar biasa. Bahkan pangan itu penyumbang inflasi.
Ya. Kalau diadakan bisa bayangkan, ini kita belum bicara hal tragis yang terjadi di pedagang ya. Mhm. Kita belum berbicara masalah pangan, kita belum berbicara persoalan-persoalan lain yang ada di pangan. Tetapi menurut kami ini penting, ini isu bukan isu yang liar, itu fakta bahwa memang draftnya ada dan itu harus disikapi Menteri eh, Keuangan dan kami sebagai organisasi pengayom pedagang dengan tekanan anggota kami yang cukup besar, kami juga menyuarakan ini sesuai fakta di lapangan. Kami akan melakukan upaya-upaya konstitusional yang diatur oleh undang-undang yang akan kami lakukan secara terus-menerus. Bahkan tanggal 26 ini kami sepakat untuk melakukan Rapimnas dalam rangka menggodok persoalan ini agar hasil Rapimnas itu bisa kami serahkan kepada Presiden dalam rangka merekomendasikan agar kebijakan yang justru membunuh kami ini ditiadakan. Dan yang pasti kami akan melakukan upaya-upaya lain seperti bertemu dengan Komisi 11 Mbak Putri tadi ya, Mbak Putri Komarudin dan kawan-kawan yang lain, termasuk Ketua DPR dan Wakil-Wakil Ketua DPR, kami segera mengagendakan untuk bertemu dengan mereka dalam rangka menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di pasar tradisional, menyampaikan fakta-fakta ekonomi, omset pedagang dan seterusnya di masa pandemi ini sehingga itu menjadi acuan untuk menentukan kebijakan. Karena pintu terakhir kita saat ini ada di DPR. Dirancang oleh pemerintah dan sekarang dilempar di DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR, maka upaya kita juga akan fokus ke sana. Walaupun begitu kami tetap akan menyampaikan rekomendasi Rapimnas itu kepada Presiden. Baik, kalau kita melihat tadi alasan pemerintah bahwa menaikkan PPN atau memberlakukan PPN ini adalah karena untuk perluasan penerimaan pajak mengingat kondisi pandemi saat ini. Mbak Putri juga menyebutkan harusnya bukan objeknya yang diperbanyak tapi tadi bagaimana kinerjanya agar pemanfaatan PPN tadi bisa diserap dengan maksimal. Anda melihat bahwa alasan penerimaan pajak ini seperti apa? Iya Bang. Bang Juno, saya tahu bahwa pemerintah sedang bersusah payah untuk menaikkan pajak karena alternatif-alternatif yang dibangun memang tidak cukup efektif, tetapi juga jangan menyulitkan pondasi ekonomi rakyat ini sesungguhnya. Pasar tradisional itu pondasi ekonomi rakyat. Kita tahu 98 waktu krisis, semua perusahaan-perusahaan asing kembali ke negerinya masing-masing. Tetapi pasar tradisional tetap bertahan, UMKM tetap bertahan, pedagang kaki lima tetap bertahan. Itulah yang menjaga agar ekonomi kita tidak berlarut-larut runtuh dan kembali pulih. Maka ini anak kandung. Pasar tradisional itu anak kandung negeri ini, harus dijaga bersama, harus dirawat bersama. Mereka pahlawan ekonomi kita, uangnya berputar di daerah di mana pasar itu berada, tidak dibawa kabur ke luar negeri, itu memang menjadi perputaran di negeri ini, maka itu harus dijaga, jangan justru itu menjadi objek pajak, karena itu sesungguhnya yang membangkitkan ekonomi kita. Pak Abdullah, satu lagi Pak Abdullah, dari 13 atau 14 item tadi ya, yang saya sebutkan, semuanya bahan pokok kalau saya lihat, tidak ada yang ya harusnya tidak kena seperti itu. Kalaupun dari 14 item itu, menurut Anda, kalau mungkin nanti ada pilihannya, hanya beberapa yang dikenakan, yang mana yang bisa mungkin? Atau menurut Anda yang ya cukup layak? Saya nggak mau terjebak pada opsi pilihan, tidak. Saya tidak mau semua, tawarannya tidak ada tawaran, tidak ada tawaran bagi kami, kami mau seluruhnya. Saya contohkan dua saja. Gula, ya, yang masuk dalam daftar itu. Gula hari ini harganya 14.000. Dalam sejarah tidak pernah harga gula 14.000. 12.800 dan seterusnya. Sekarang 14.000. Daging sapi sekarang 135.000 sampai 140.000. Biasanya 114.000, 125.000. Kalau ditambah PPN, coba bayangkan bagaimana kami menjualnya. Jadi ini belum bicara bumbu-bumbu ya, belum bicara buah dan seterusnya. Jadi kalau tanya ke kami Bang Juno sebagai organisasi yang menghimpun dan mengayomi pedagang, kami tidak mau ada tawar-menawar, seluruhnya sesuai dengan yang sudah terjadi. Kita perbaiki dulu struktur pangan kita, grand design pangan kita. Kalau baik perekonomian kita, silahkan kita diskusikan ulang. Tapi untuk saat ini tidak ada tawar-menawar. Baik, Pak Abdullah. Saya
ada di pihak teman-teman kita di semua masyarakat, karena saya bagian dari masyarakat tentunya ingin agar perekonomian tumbuh dengan baik selama pandemi ini, karena kita berjuang sama-sama ya Pak Abdullah. Dan yang menarik tadi yang Anda sebutkan bahwa pedagang dan pasar tradisional itu adalah anak kandung. Ya, semoga anak kandungnya tidak dijadikan anak tiri di negeri sendiri ya Pak Abdullah. Betul. Terima kasih Pak Abdullah. Bang Juno. Ayo belanja ke pasar tradisional. Pasti, selalu. Saya suruh orang rumah selalu belinya di pasar tradisional. Buah-buahnya juga lebih murah. Terima kasih Pak Abdullah. Salam sehat. Bang Juno. Ya. Salam sehat. Baik, demikianlah segmen ini. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.